Ya, poso mutih itu secara hakikatnya ya membersihkan diri kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan ucapan kita, membersihkan sedulur papa tadi, sebenarnya nafsu-nafsu yang tidak bisa kita hilangkan, hanya kita kendalikan, dan membersihkan hati kita. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kunci untuk ketemu dengan sedulur papat kalimo pancer. Tubuh kita ini ini sebenarnya tidak sendirian. Jadi ketika kita lahir di dunia ini, badan wadah kita ini kita juga ditemani dengan sedulur-sedulur kita yang lain. Yang kalau dalam khasanah ilmu kejawen ini ada yang namanya sedulur papat kita. Ini juga menemani kita untuk ikut hadir di dunia ini bersama kita ketika lahir. Nah, kalau di dalam agama Islam, ini kita itu dibarengi dengan nafsu 4 perkara, yaitu nafsu amarah, nafsu alwamah, nafsu nafsiyah, dan nafsu mutmainah. Jadi ada 4, Nah, kalau di Jawa kuncinya untuk ketemu dengan sedulur papat itu sebenarnya sangat sederhana. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Jadi cukup kita perhatikan di sekitar kepala kita saja. Jadi sedulur 4 kita ini ono dununge dewi-dewi, manggone dunungnya. Kalau kita sudah tahu dununge, maka nanti kita akan mudah untuk mengendalikan yang nafsu 4 perkara tadi, yang menumpangi daripada anasir tubuh kita yang berupa tanah, air, api, dan udara atau angin. Jadi sebenarnya hidup kita ini hanya mau menuruti ini loh, sedulur papat kita. Sing manggone ya nang patang tempat ini, di mata, di telinga, kemudian di hidung dan di mulut kita. Tempatnya di situ. Makanya kalau orang Jawa dulu kalau kepengen tenang betul-betul, pengen ngerti sejatine awake dhewe, perhatikan dulu 4 ini. Mata kita, telinga kita, hidung kita, dan mulut kita. Kalau yang nafsu alwamah ini manggone nang mulut. Jadi makanan segala macam alwamah itu pokoknya untuk kekayaan segala macam, kekuatan tubuh kita. Jadi ini makanan minuman masuk ke dalam mulut kita, nanti kemudian diproses di perut. Itu yang membuat kita alwamah, ndogo-ndogo pengen mangan enak, pengen punya kekayaan banyak, nah semacam itu di mulut. Nah ini nanti kita kendalikan. Jadi kita harus bisa mengimankan mulut kita. Kemudian yang di mata, yang di mata. Kalau kita bisa mengontrol keinginannya mata, jane ya enak, hidup itu enak sebenarnya. Coba kalau panjenengan tutup mata nih panjenengan gini tidak bisa melihat itu orang itu gebiarnya seperti apa, mobil itu bentuknya seperti apa, rumah mewah bentuknya seperti apa.
ya aman sebenarnya. Nanti kita juga tenang, nggak gampang terbawa oleh nafsunya mata. Itu saja masih bisa sebenarnya. Jadi antara 4 ini tadi ada koordinasi sebenarnya nih, yang nanti akan dikendalikan oleh hati nurani kita. Pengendalinya adalah hati kita, pancar kita. Ini yang mengendalikan. Kalau tidak ya ini akan coro jaran itu ya negar-negar. Kemudian telinga. Mungkin mata sudah kita tutup, tetapi telinga masih bisa mendengar. Ada suara masuk, kamu dirasani orang, kamu masih bisa panas hatinya. Ini amarah di sini letaknya. Amarah ini di telinga. Jadi kalau panjenengan tidak kepengen marah-marah terus, ya telinganya ditutup. Mulanya omong Jawa iki terkenal unen-unen, wes go, hidup iku yang penting itu moto picek kuping budek. Pernah dengar panjenengan pasti nggih. Itu sebenarnya tujuannya adalah uku kita agar bisa masuk ke dalam diri kita, agar kita itu bisa mendengarkan nurani kita, pancar kita. Nah kemudian ya, kalau mata panjenengan sudah panjenengan tutup, telinga panjenengan juga sudah panjenengan tutup, ya. Ini tinggal hidung sama mulut yang belum, ya. Nah, paling panjenengan cuma mencium hanya bau, ya. Oh, kalau tidak enak minggir, kalau wangi senang. Jadi makanya dupa-dupa wewangian itu penting, karena memang itu kesukaannya. Ini mutmainah itu di sini nih. Keluar masuknya napas ini hidung. Itu letaknya di situ dunungnya. Kalau sufiyah itu di mata. Di mata. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, ya berarti kita sudah bisa ketemu dengan pancar kita. Makanya unen-unene Jawa, kalau sudah bisa mengimankan mata kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian telinga kita, kemudian hidung kita, kemudian mulut kita, maka kita akan ketemu dengan sejatinya diri kita. Jadi itu tadi sebenarnya hidup kita ini cuma menuruti ini loh. Nuruti karepe sedulur papat. Nah, karep kalau yang tidak terkontrol, yaitu akan merusak diri kita. Nah, jadi kalau kepengen hidupnya mursal, coba diliarkan saja matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya liar saja. Pasti akan hancur hidup panjenengan. Jadi kuncinya hanya di sini. Di sini. Lah, di sini ini sebagai pengendalinya. Itu. Nah, terus bagaimana supaya 4 ini tadi antara nafsu amarah, alwamah, kemudian nafsu nafsiyah dan mutmainah ini bisa terkendali? Kalau di Jawa poso mutih. Ya, poso mutih itu secara hakikatnya ya membersihkan diri kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan ucapan kita, membersihkan sedulur papat tadi sebenarnya nafsu-nafsu yang tidak bisa kita hilangkan, hanya kita kendalikan dan membersihkan hati kita. Itu hakikatnya ke puasa mutih. Lah puasa mutih ini bisa panjenengan lakukan 3 hari, ya. Bisa panjenengan lakukan 7 hari, juga bisa panjenengan lakukan 40 hari, ya. Bisa. Jadi makannya hanya nasi putih dan minumnya air putih saja.
Itu tujuannya untuk tadi pengendalian daripada nafsu 4 perkara tadi, supaya kita ketemu dengan sedulur papat kalimo pancer yang ada di dalam diri kita. Ya, diri kita sendiri ini pancernya. Pokoknya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kuncinya hanya di sini tok loh sebenarnya. Hanya di mata. Mau baik juga awalnya dari mata dulu, lihat apa ya. Mau jelek juga dari mata dulu, kemudian didukung dengan telinga, kemudian kalau sudah memerintahkan otak untuk mulutnya gitu. Jadi 4 ini kalau sudah, makanya kalau di dalam ilmu tasawuf Jawa nggih sing ini mengenai yang namanya manunggaling kawula Gusti nggih, Syekh Siti Jenar, itu ada unen-unen wis to sirai ku tugal ketok gulune. Jadi kepala yang dipotong, maka nanti akan ketemu dengan jati dirimu, manunggal, nanti bisa manunggal. Kalau ini belum dipotong tidak bisa manunggal. Artinya yang manunggal itu apa? Energinya kita, rasa kita, maksudnya begitu nih. Karena apa, ini yang ada di kepala ini tadi mata, telinga, kemudian hidung kita, mulut kita, ini yang membuat diri kita itu tertutup ya. Hati nurani kita itu menjadi kotor atau terhijab itu di situ. Ini tok loh sebenarnya. Nah, kalau sudah bisa mengendalikan ini 4 perkara ini ya, maka akan ketemu dengan yang namanya sedulur papat kita kalimo pancer, yaitu diri kita sendiri. Artinya kita bisa ketemu dengan jati diri kita sendiri. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai kuncinya untuk bisa ketemu dengan sedulur papat kalimo pancer. Nah, masalah teknik ya, itu banyak sekali tekniknya. Oke, nanti lain waktu kita bisa bahas kembali. Ya, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi